Ternyata CCTV yang diperlihatkan oleh jaksa kepada hakim di kasus pembunuhan satu keluarga Haji Saroni ya di pengadilan minggu lalu itu ternyata hanya sepotong-sepotong guys. Dan ternyata hakim bertanya kepada pihak JPU, apakah CCTV ini sudah melalui uji forensik? Jawabannya belum, tidak diuji terlebih dahulu untuk mengetahui keasliannya dan keutuhannya. Dan ternyata dari keterangan hakim itu hanya berupa potongan-potongan, ya. Entah itu potongan gambar atau potongan rekaman. Kenapa tidak utuh, ya? Kenapa JPU tidak memberikan rekaman CCTV itu secara utuh? Ini loh kronologinya. Bukan hanya potongan-potongan untuk membuktikan apa? Bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu ini. Karena kejanggalannya banyak guys. Begini ya. Pertama, pihak penyidik Polres Indramayu hanya mengeluarkan satu buah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa pada pukul 5:01 itu terdapat sosok yang keluar masuk melalui pintu pagar rumah Haji Saroni yang awalnya dikatakan itu adalah Joko oleh Prio. Tetapi setelah sidang kesekian, Prio mengakui bahwa itu adalah dirinya, bukan Joko. Ini ada keterangan yang berbeda dari Prio. Nah, harusnya itu kan CCTV jam 5 pagi. Harusnya buktikan, tunjukkan ke publik, ada tidak CCTV pertama kali Ririn dan Prio masuk ke rumah Budi. Nah, ini tidak ada. Mana CCTV pertama kali Ririn dan Prio masuk ke rumah Budi? Saya bukan membela Ririn dan Prio, tetapi semua ini harus ada kejelasan. Agar apa? Agar ada keadilan untuk kelima korban, ya. Mana CCTV pertama kali Ririn dan Prio masuk ke rumah Budi? Kan bertamu tuh. Kemudian katanya Budi keluar dari rumah tersebut. Mana rekaman Budi keluar dari rumah tersebut? Kemudian diikuti oleh Ririn dan Prio yang katanya menuju ke ruko. Nah, ruko ini katanya tempat eksekusi Budi. Ini juga banyak yang janggal. Mana rekaman itu tuh harus ada agar detail, agar publik ini percaya bahwa Ririn dan Prio masuk ke rumah itu, lalu keluar, lalu ke ruko mengikuti Budi. Nah, itu kan tidak ada. Hanya ada CCTV yang menunjukkan sosok keluar masuk pintu gerbang rumah Haji Saroni tersebut. Itu pun tidak jelas sosoknya siapa. Ya kan? Padahal kalau diperbesar oleh pihak penyidik itu pasti bisa. Cybercrime harusnya bisa dong untuk mengecek agar ketahuan itu jelas sosok siapa, ya. Kemudian katanya ada CCTV di 3 titik yang menunjukkan, ya, eh, Budi masuk ke dalam ruko, kemudian diikuti oleh Ririn dan Prio. Budi dieksekusi di dalam ruko, kemudian mayatnya dipindahkan ke dalam mobil pickup, digotong. Logikanya ya, ngapain repot-repot mereka mesti memindahkan mayat Budi dari ruko ke rumah Haji Saroni yang jaraknya kurang lebih puluhan meter. Buat saya repot-repot ngapain? Udah aja tinggalkan di ruko, lalu kunci, lalu mereka ke rumah Haji Saroni. Buat apa repot-repot memindahkan mayat? Ini masuk akal tidak? Kenapa setelah sekian 9 bulan baru diketahui ada TKP baru yaitu di dalam ruko, dan katanya kemarin-kemarin penyidik sudah investigasi ke situ ditemukan bercak darah. Padahal logikanya ruko tersebut beberapa waktu setelah kejadian itu sudah disewakan kepada orang lain. Sudah ada penyewa ruko tersebut setelah kejadian. Jadi bagaimana bisa kemudian ditemukan bercak darah beberapa hari ke belakang? Ini tidak masuk akal. Memangnya yang sewa ruko yang baru itu tidak bersih-bersih? Itu mungkin bukan bercak darah dari korban Budi, nggak masuk akal, ya. Kemudian penyidik dalam kasus ini banyak mengabaikan keterangan-keterangan yang sifatnya keterangan kecil. Contohnya, penjaga konter HP mengatakan saya melihat ada mobil hitam parkir di depan rumah Budi malam itu, tapi tidak melihat ada siapa yang keluar masuk dari mobil. Kedua, penjual ayam goreng yang mengatakan ada korban beli ayam goreng 5. Katanya ada tamu dari luar kota belum makan jadi beli 5 porsi. Kemudian yang paling gong nih ya, keterangan Ibu Teti. Ibunya korban Eis, istri Budi, mengatakan jam 12 malam itu masih teleponan saya sama anak saya. Anak saya bilang di rumah lagi ada yoga temannya Budi. Ingat,
Ibu Ais almarhum itu mengatakan ada yoga temannya Budi. Berarti Budi ini kenal yoga. Ini mana teman-teman Budi harus muncul. Teman-teman Budi, ya, teman tetangga, teman kerja, dan lain-lain harus muncul untuk mengungkap kebenaran. Apakah benar Budi ini punya kenalan yang namanya yoga? Dan dipastikan yoga ini kenal dengan Amaniani. Tetapi kenapa keterangan Ibu Teti ini kemudian dicabut? Ada apa? Ya, di minggu yang sama Ibu Teti dan Priyo mencabut keterangannya kepada Todi RM. Bukan kebetulan. Takutnya ada intimidasi, takutnya ya. Jadi saya harap ini teman-temannya Budi ini harus muncul. Nggak mungkin Budi nggak punya teman, ya. HP Budi harus diperiksa. HP Eis harus diperiksa. Apakah benar ada teleponan dengan ibunya malam itu? Kemudian, ya, apalagi Haji Sahroni, ya, asetnya harus diperiksa. Ini kenapa di tengah kasus pembunuhan, ya, tersangkanya belum divonis oleh hakim, belum ada, tetapi orang sudah meributkan harta warisan, ahli waris dan lain-lain. Ini ada apa? Saya yakin Haji Sahroni warisannya tidak hanya rumah, sawah, dan kontrakan tersebut, pasti ada yang lain ini yang masih tidak dibahas oleh publik. Oke? Dan saya tidak yakin tidak ada pelaku lain di kasus ini. Sekali lagi ya, bukan saya membela Ririn dan Prio, tetapi saya tidak yakin tidak ada pelaku lain di kasus ini. Pasti ada pelaku lain. Ingat, awalnya penyidik Polres Indramayu mengatakan tidak ada Amaniani itu tokoh fiktif. Ternyata penelusuran KDM Amaniani itu ada. Amaniani dipastikan mengenal Budi, mengenal Haji Sahroni. Ingat, ada benang merahnya, sama-sama pernah bekerja di bank, ya, pensiunan walaupun beda tahun. Jadi bisa ditelusuri. Ini Amaniani kenapa tidak dicari, ya? Dan ingat, keterangan Ibu Teti tadi itu gong banget buat saya. Karena itu keterangan dari ibunya korban yang mengatakan lagi ada Budi, lagi ada yoga temannya Budi. Ingat ya, itu kenapa dicabut keterangan itu. Tapi masyarakat tidak ada yang meneliti ke situ. Ada apa? Ya, keadilan dan untuk korban ini harus ada, ya. Harus ditemukan pelaku yang sesungguhnya. Bukan saya membela Ririn dan Prio, tetapi dari awal nih banyak kejanggalan. Kenapa ketika Ririn dan Prio waktu mau di BAP itu menyebutkan 4 nama tersebut tidak digubris oleh penyidik, tetapi ketika Prio mengubah keterangan dan mengatakan ada TKP ruko dan mengatakan ada palu yang dibuang di comberan, itu polisi langsung sigap. Nah, ada apa? Yakin itu palunya itu? Ayo, tidak ada sidik jari loh, belum ada uji forensik. Ada 2 alat bukti yang belum dilakukan uji forensik, ya. 1, palu, kedua CCTV. Oke.